Oke, jadi selamat datang. Jadi kali ini kita akan mengikuti lab pertama, yaitu caranya kita tinggal menghubungkan antara laptop, switch, dan router. Nah, jadi kita masuk ke router 0, lalu ke Ethernet 1. Di FE00 IP addressnya kita masukkan 192.168.1.254. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu port statusnya kita centang. Lalu di fast internet 01 kita tinggal memasukkan IP addressnya sesuai dengan di modul, itu 12.12.12.1. dan kemudian di subnet masknya 255.255.255.0. port statusnya juga kita on kan. Nah, setelah itu kita masuk ke router, lalu ke config. Di router satunya IP addressnya kita masukkan sebagai 192.168.2.254. Nah, untuk subnet masknya kita samakan, yaitu 255.255.255.0. dan di fast ethernet 01 kita masukkan IP addressnya sebagai 12.12.12.2. lalu subnet masknya itu 255.255.255 dan 0. Lalu port statusnya juga kita centang. Lalu selanjutnya kita ke laptop, lalu ke config, baru kita atur kembali untuk fast ethernetnya. Untuk IP addressnya kita masukkan 192.168.1.1. lalu untuk subnet masknya sama 255. lalu port statusnya juga kita nyalakan. Lalu di laptop yang kedua kita lakukan hal yang sama. Untuk IP addressnya kita buat 192.168.2.1. jadi kita bedakan di situ sesuai dengan modul. Port statusnya kita jangan lupa untuk di on kan. Oke. Setelah semua router dan laptop ada. Nah, setelah semua router ini udah kelar, Konfigurasi untuk setting basic router F1 dan R2. nah, jadi kita akan melakukan setting pada basic router 1 dan router 2. Nah, jadi kita sambungkan kabelnya. Ini kabelnya sudah tersambung. Lalu kita buka di router 0. Kita masuk ke CLI-nya, lalu kita masukkan config-nya. Nah, kita ketikkan exit. Lalu kita masuk exit kembali. Jadi kita kembali ke root-nya. Kemudian kita masukkan enable. Lalu kita buat config terminal. Nah, selanjutnya kita masukkan hostname R1. Kemudian ketikkan lagi no IP domain lookup. Nah, selanjutnya kita masukkan no IP domain lookup. Security password kita masukkan. Nah, di sini kita buat min length-nya yaitu 6. Jadi supaya minimal passwordnya panjang itu adalah 6 karakter. Selanjutnya kita enable untuk syscosec-nya. Enable secret syscosec. Oke. Nah, kemudian kita masukkan line console 0. Supaya kita masuk ke line, lalu kita ketikkan password syscocon. Kemudian kita ketik exact timeout 50, lalu kita ketikkan login. Kemudian untuk mengakses rootnya, bagaimana cara? Pertama-tama kita exit dulu, lalu kita ketikkan line VTA 04, lalu kita masukkan passwordnya yaitu password
lalu kita ketikkan exact timeout 50, lalu kita ketikkan login. Oke. Kemudian kita exitkan karena kita sudah login. Ikan service. Untuk membuat banner yang memberikan informasi kepada user yang tidak memiliki otorisasi, dilarang login router, ketikkan banner MOTD hashtag unauthorized access prohibited hashtag. Kemudian lanjutkan dengan mengatur IP address dan interface description-nya dengan cara mengetikkan int ta 0/1. Kemudian untuk melakukan hubungan ke router 2, ketikkan description connection to R2. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu dengan cara mengetikkan IP address 12.12.12.1, 255.255.255.0. Kemudian ketikkan no shutdown. Kemudian kita langsung exit saja. Kemudian untuk men-setting jam di routernya, yaitu dengan cara mengetikkan clock set. Dan terus dilihat sekarang jam 12.31.00, tanggal 8 Mei 2020. Kemudian untuk menyimpan file running ke configuration-nya, ketikkan copy running config startup config. Kemudian setelah ada tulisan destination file name startup config, dipicik enter aja. Untuk sebelumnya ini kan untuk router 1. Kemudian kita akan beralih ke router 2. Kita hanya melakukan hal yang sama, tetapi menggunakan konfigurasi yang menyesuaikan, seperti nama router yang berbeda dan IP address tujuan yang berbeda-beda. Jadi, setelah men-setting semua basic router, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi bahwa konfigurasi yang kita lakukan sudah benar. Dengan comment show running config dan show IP interface brief, verifikasi yang melakukan test ping dari laptop pertama ke FA00 router pertama. Pada laptop pertama di desktop ada command prompt. Untuk ini, kita akan ketikkan ping 192.168.1.264 untuk melihat koneksi kita. Ketika berjalan, mendapatkan hasil, maka testing kita berhasil. Kemudian kita akan lakukan testing dari laptop 2 ke FA00 di router 2.